Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Dan pada video kali ini saya bakal ngelanjutin untuk pemrosesan dari rangka yang kemarin. Kalau di video kemarin adalah pemasangan untuk penyambungan rangka belakangnya ya. Ini untuk proses yang kemarin atau video yang kemarin. Dan untuk video kali ini saya bakal memvideokan cara penyegeraan yang baik atau yang kuat lah, yang lebih kokoh dan tidak tidak diragukan untuk penyegeraannya, biar nanti si pengendaranya itu tidak was-was di saat melewati jalan makadam atau jalan yang berlubang. Ini nanti biar dijelasin ya sama mekaniknya, trik atau tipsnya untuk menyegerek rangka, khususnya untuk rangka GL Mega Pro yang bakal dijadikan rangka K2. Ini untuk penyegeraannya ya. Kita lihat dulu. Ini untuk rangka standarnya kan kayak gini ya. Ini sudah sama mekaniknya sudah dipotong, tapi bagian penguatnya ini dibuka. Coba. Ini tutorial cara segerek rangka yang benar dan kuat. Terjamin juga gak bakal rungkat lah. Oke. Ini masih standar ini. Ini cuman saya sudah grendo. Ini untuk penguatnya ini dibuka apa enggak? Iya. Ini masih standar. Kita buka bagian bawahnya ini sesuai dengan las-lasan ini. Lasan dari pabriknya ya, itu dibuka ya. Pabriknya. Semua kanan kiri. Ya, coba kita lihat dulu. Ini ya, dibuka. Ini sudah dibuka. Ya, ini tinggal lagi. Ini sudah pas dibuka kayak gini, coba dibuka mas. Nah, ini untuk bawaan dari pabrikannya untuk penguat rangka komstir bawahnya ya. Ini standarnya tuh kayak gini. Dibuka semua las-lasannya. Ya. Terus dibuka sama mekaniknya. Ini. Kayak gini. Dan ini setelah dibuka kayak gini ya, untuk penampakannya setelah penutup bawahnya itu dibuka. Bukanya itu ya sesuai ini, sesuai las-lasan dari pabrikannya. Kita buka, sudah di grendo, dihalusin semua. Standarnya kayak gini. Coba dipasang dulu mas untuk standarnya. Nah, terus dibuka. Terus kita sobek bagian sini seperti di gambar ini ya. Disobek leherannya ya. Kayak gini. Sama atas bawah ya. Ya, kita tembus. Supaya ini ya, segini aja cukup. Ini ke atasnya cukup segini ya? Iya, segini aja. Jangan sampai kepotong. Kalau kepotong nggak apa-apa, repot nanti. Setelah itu mas, kita grendo. Ya, kurang lebih lebarnya ini 5 milian ya? Lah, jangan banyak-banyak. 5 mili cukup. Ini untuk lubang yang bawah ya. Itu 5 mili. Yang atas di sini aja ngukurnya di bawah ya. Tepat di sambungan. Yang menyesuaikan nanti ini ukuran K2 ya. Pakai nanti dibuat stand, ini standar masih kan mas ya? Masih standar ya. Ini belum di anu ya, belum di apa ya namanya itu, belum disegrek, cuma dipotong aja nanti. Standarnya 68,5. 69 68. Oh ya, 68,5. Ini garis lubang apa? Yang ini depan aja. Oh, ini ngukurnya dari depan ya ini ya. Enggak di lubang ya. Berarti 8,5 68,5. Ini ya. Kita nanti buat 7,5. 67,5. 67,5 berarti kurang berapa senti? 1 senti ya. 1 senti ya? Segini cukup. Ya, nanti ini bakal ngurang 1 sentian, sekitaran 1 senti. Nanti kita press. Kalau di sini misal masih kurang, kita grendo lagi. Besarin lagi ya. Oke. Sekiranya nanti bisa ukurannya tadi itu. Nanti diusahakan itu ukuran 67,5. Kan ukuran standarnya 68,5. Ini dijadikan 67,5. Kita press nanti ke belakang ini. Ini masih posisinya masih belum di press ya. Masih cuma standar. disegrek aja, tapi belum di press atau didorong ke belakang. Alatnya pakai alat sederhana. Kita pasang dulu.
Ini untuk alat pengepresannya pakai pipa. Dan pakai trek. Ini untuk pengaitnya di bagian belakang ya, kayak gini, disambungin di trek, terus nanti press biar vakum setirnya ini ke belakang, ikut ke belakang. Coba kita diputar dulu. Coba ya kita. Ini ya, kita lihat ini sudah diputar untuk treknya. Kita lihat ini sudah mundur. Coba kita ukur. Oke, ini ya, ini sudah mundur ya untuk pom setirnya. Lalu kita ukur seberapa mundurnya itu, sesuai apakah sudah sesuai atau belum. Oke. Ini ya hasilnya ya. Kita lihat, kita fokusin dulu untuk ini ya. Tadi di 6 ya. Tadi di 68,5 ya. Depan ini ya, yang sini ya. Coba Mas. Mengukurnya bukan di lubang ya, tapi di Depan. Ini lingkaran ini, depannya di luar lingkaran ini ya. Ini sekarang sudah kurang dikit Mas. Tadi kan 68,5. 68,5 di sini tadi. Ya. Kita sudah di sini Dijadikan 67,5. 67,5 ya. Ini sudah pas atau kurang dikit ini Mas? Sudah cukup. Udah pas ya. Banyak-banyak. Nah, sebenarnya kalau cara segreknya gampang, cuma nanti tahap pengelasannya atau trik penyegraannya biar aman, biar ownernya tidak was-was saat mengendarainya. Ini kita cek lagi apakah ukurannya sudah sesuai atau masih kurang. Jadi ya, untuk ukuran standarnya itu 68,5 dan setelah disegrek itu dijadikan 67,5. Jadi penurunannya itu sekitaran 1 cm. Biar tidak salah dalam penggarapan ya, mohon untuk video ini jangan di skip karena ada cara pengukurannya, dari bagian mana diukurnya. Ini sudah rapat ya. Kita lihat dulu ya. Tadi sobekannya pas. Ini setelah disegrek, terus kita kayak biar nggak kanan kiri ya, kita ukur. Ini juga tapi sudah Oh ya. ada garis lurusnya. Saya buatin Ini ya, sebelum disegrek ini sudah dibuat garis sama mekaniknya untuk buat patokan atau penanda ya. Ini garis ke atas, ini garis lurus ya. Terus di bawah juga. Jadi setelah disegrek itu, iya. Jadi setelah disegrek itu kita cuma ngelurusin ini aja dah. Karena ini sudah dibuat tadi sebelum disegrek. Ini garis, ada garis ini. Garis ke atas sama ke bawah. Nanti setelah disegrek cuma ngelurusin ini aja biar sama kayak standarnya, center lah. Biar nggak miring kanan kirinya. Nah, ini setelah di track ya.
Setelah ukurannya pas yang sesuai kita inginkan, baru kita las. Tapi ini ngelasnya las titik dulu ya, untuk memastikan kalau tidak ada pergeseran untuk ukurannya. Oke. Biar nggak geser dulu. Ini ya, dilas titik dulu, nanti diukur lagi, dicek-cek dulu atau sudah final atau belum. Kalau sudah ukurannya sesuai, baru dilas paten atau dilas 2 lapis biar lebih aman. Lagi. Pas ya, ukurannya sudah pas 67,5. Berarti ini sudah mau dilas paten. Oke, ini di bagian bawahnya. Awas panas. Ini dikencing dulu biar nggak geser ya. Bagian bawah kanan kiri. Ininya belum, kesininya belum. Ininya kayaknya belum ya. Sudah. Karena biar nggak geser. Karena ini treknya dibuka. Jadi di bagian bawahnya ini biar nggak buka lagi ya. Itu dikunci dulu sama las. Triknya ya sebenarnya simple, cuma kalau nggak terbiasa bakal rungkat. Jangan kalau nggak terbiasa untuk nyegrek rangka Dan nggak tahu caranya. ya jangan bawa saja ke tempat yang bisa. ya, diusahakan diserahkan saja yang sudah sering nyegrek rangka. Kalau masih pemula ya sebenarnya tutorialnya sudah jelas ya, cuma kalau belum terbiasa itu bakal was-was nanti. Soalnya kalau di tutorial itu cuma ya mudah kayaknya, tapi kalau setelah dikerjakan sendiri ya nanti hasilnya takut rusak atau gimana rangkanya. Mending diserahkan ke tempat Anda, mungkin ada yang tukang segrek rangka, atau bisa hubungi di WA sini ya, di WA-nya mekanik Mas Deki. Kalau mau nyegrek rangka di sini juga bisa. Ini cara pengelasannya pakai las 2 lapis. Ini 2 lapis. Berlapis-lapis. Berlapis. Biar kuat. Biar ownernya nggak khawatir saat melewati jalan yang lubang. Kita las banyak di sini. Karena ini penguatnya ini Mas ya. Nanti kita bikinin penguat lagi di sini dengan plat besi Biar tambah kuat. ya. Ini biar nutup. Ini bukan 2 lapis ini Mas ya, berlapis-lapis ini Mas. Ini biar memastikan kalau rangka ini sudah tidak perlu diragukan lagi untuk kekuatan segeraannya.
biar kuat. Oke, ini hasilnya ya untuk pengelasan penyegeraannya. Ini berapa lapis ini? 4, 5 kayak ini ya? Ya, ini dari sini ke sini kan bagian yang di luar ini mas. Bagian yang luar. Ya tadi kan potongannya Di tengah. sekiannya di sini kan ya. Iya. Ini dilas berlapis-lapis ya kayak gini ya berapa ini? 4 ini kayaknya. Ya. Nanti ini diratakan dengan gerenda. Diratakan ya? Ya. Biar nggak ada benjolan-benjolan. Ini sudah berlapis-lapis lapisannya bagian atas ya. Ini kurang kuat gimana ini kayak gini. Terus bagian bawahnya juga. Nanti di sini diberi penguat lagi. Siku mas. Ya siku penguat biar kuat nanti. Oke, nanti kita lihat ya sikunya kayak gimana. Yang pasti untuk pengelasan nyegreknya kayak gini. Ini sudah 4 lapis ini. Nanti ini bakal diratakan lagi ya, biar rata dengan rangka yang ininya ya, diratakan. Ini biar ownernya nggak was-was. Nanti kita lihat hasilnya setelah diratakan ya. Oke, inilah tadi setelah penyegeraannya, setelah dilas lalu dirapikan. Ini ya. Seperti Apa, tidak ada las-lasan. Ini sudah dirapikan ya. Dilurusin sama standar Ini ya. Aduh, kita lihat. Ini sudah dirapikan sama mekaniknya. Jadi nggak ada kayak benjolan-benjolan las. Ini tahu sendiri ya. Tadi lasnya ini sekitaran 4 lapis biar kuat, lalu dirapikan sama mekaniknya. Di bagian lebih-lebihnya pengelasannya ini ya. Ini biar rata. Jadi nanti nggak ada setelah di cat atau di repaint, ini nggak ada sisa-sisa pengelasan ya, kayak gini tuh aman, mulus, nggak ada las-lasan. Ini sudah dirapikan. Ini nanti nggak kelihatan kalau rangka ini sudah dicekrek. Ini ya, bagian bawahnya buka dulu mas. Sudah dilas juga, masih dikasih siku nanti sini, lalu ditutup. Seperti gak disegrek. Seperti rangka standar, cuma ini sudah disegrek ya gini. Inilah cara penyegeraan kita ya. Disclaimer dulu, bisa diikuti bisa juga tidak, karena ini cara kita untuk, atau cara bengkel kita untuk melakukan penyegeraan. Jika mau mengikuti cara ini monggo, mungkin Anda punya cara sendiri ya, bisalah dipakai caranya sendiri. Tapi inilah disclaimer dulu, ini cara kita untuk nyegrek rangka biar aman, atau lebih biar kokoh ya, biar nggak asal-asal nyegrek. Jadi kita ngelasnya itu berlapis-lapis, lalu kita ratakan dan dikasih penguat juga bagian bawahnya nanti. Saya ulang-ulang nih, dikasih penguat biar ownernya juga lihat ya, kalau rangka ini sudah dikasih penguat bagian bawahnya, biar nggak khawatir nanti jika melewati jalan-jalan yang kurang bersahabat. Oke, ini bagian bawahnya kita kasih siku ya, biar lebih kuat. Nih. Ini dikasih siku biar lebih kuat untuk penyegeraannya. Nah, nanti ditutup. ya, set. Oke. Wah,
kuat lah. Udah kasih siku, Dijamin 1000% kuat. lasnya udah rapi, berlapis-lapis. Oke. Ini untuk bagian rangka depannya yang sudah segrek. Ini tadi pengelasan sikunya ya. Nah, ini sudah dikasih siku sama mekaniknya. Ini biar jamin kalau rangkanya segrekannya ini nggak bakal rungkat kayak gini. Dan ini bakal nanti ditutup ya kayak gini. Ini nanti disesuaikan lagi karena ini nanti tadi masih standarnya ya. Ini posisi sebelum disegrek. Ini sudah dikasih siku, lalu nanti ditutup pakai siku bawaannya kayak gini. Jadi nanti rangka ini nggak kelihatan kalau sudah disegrek karena di sini sudah nggak ada pengelasan. Terus di sini dulas kayak las standarnya ya, dan sini juga. Biar lebih rapi cara penyegrekaannya kayak gini. Kita lihat lagi. Ini ya, nggak ada sisa-sisa buat pengelasannya, sudah halus. Kayak gini. Akhirnya untuk penyegrekan rangka depannya ini sudah selesai, sudah 100% selesai. Kita lihat ya hasilnya untuk penyegrekan kali ini. Kita lihat dari sini ya. Ini pengelasannya untuk pemasangan siku bawahnya. Ini. Terus bagian depannya ini juga dilas kan ya. Cuma ini sudah dirapikan sama mekaniknya. Jadi seperti tidak ada bekas las. Dan di sini juga ya. Pas dipotong kemarin kan tadi di sini pas dipotong kan ada coakan, ada las-lasan. Dan ini sudah dirapikan. Ya, ini hasilnya sudah kayak rangka K2 ori karena di sini tidak ada bekas untuk pengelasannya kayak gini. Ini hasilnya. Ini bagian kanan. Ini penyegrekannya sangat rapi. Nah, hasil untuk basic Mega Pro nya dijadikan rangka K2 kayak gini. Sama sekali tidak ada bekas pengelasan. Jadi nanti kalau ini dicat rangkanya ini nggak bakal kelihatan kalau rangka ini sudah disegrek. Ya, sangat mulus. Untuk pengerjaan rangkanya ini sudah selesai. Mungkin tinggal ini nanti pemasangan pangkon-pangkon tangkinya, tapi nggak usah saya videokan karena cuma pemasangan di sini aja. Yang penting penyambungan rangka belakangnya
sudah saya videokan untuk video kemarin, dan ini video untuk penyegrekan rangka depannya. Sangat mulus. Ini seperti bukan rangka segregan, dan kekuatannya sudah dijamin. Kayak gini. Kita lihat dari dekat, tidak ada bekas las. Oke, sekian dulu ya untuk video kali ini. Nanti kita lanjut di video perakitannya, karena ini sudah sore. Ini sudah selesai untuk penyegrekan rangka depannya. Nanti kita lanjut di video perakitan body setnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.